PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sang Kaisang, bicaramu persis bapakmu, gedabrus, mencela-mencela, tidak bisa dipercaya. Bapak anak itu sama karakternya, pembohong, penipu, munafik. Pagi tempe, sore kedelai. Kamu lihat ya, kamu kan punya mata, enggak buta. Kamu kan punya telinga, enggak budek kan ya. Kamu juga punya sosial media. Bahkan kamu kan pernah kuliah di Singapura kan ya. 10 tahun bapakmu jadi presiden, pernah berantas korupsi, nggak berani, nggak punya nyali keberanian. Apalagi kamu, apalagi Gibran, gedabrus. 10 tahun jadi presiden bukan sedikit. Sang Kaisang, bapakmu tidak mau mengeluarkan perpu perampasan aset. Bicaramu gedabrus. Cari itu cari penganut gitu, nggak akan percaya, orang sudah nggak akan percaya. Bejat rosa, bapakmu aja termasuk mendirikan generasi koruptor. Pernah bapakmu 10 tahun mengeluarkan perpu perampasan aset? Enggak kan? Bahkan Prof. Mahfud MD sudah mengantarkan surat untuk perampasan aset, tapi bapakmu tidak mau menandatangani draft di meja bapakmu. Cangkem tok kawan-kawan, podo bapak anak itu sama. Otaknya otak korupsi, otak-otak penipu, otak-otak pembohong ya. Apalagi yang namanya Kaisang Gediban, nggak mungkin berani berantas korupsi. Baru Pak Prabowo ini punya gebrakan, berani berantas korupsi seperti dana haji. Bapakmu juga terlibat, seperti pengadaan laptop juga terlibat bapakmu ya. Terus banyak lagi ya, banyak korupsi yang di kabinetnya itu semua bapakmu terlibat. Bahkan kamu juga korupsi. Gibran korupsi, Bobi juga korupsi, Kahiyang juga korupsi. Ponakan bapakmu berapa triliun korupsi Pertamina. Seperti kamu nikel ya, batu bara. Sekarang sombongnya bapakmu buat istana IKN, tempat pelacuran dan tempat hasil korupsi batu bara. Bapakmu, keluargamu dan kroni-kroninya ya. Cangkem gedabrus ya kok. Sekarang hore kapok ya. Sekarang hore habis manis sempat dibuang Pak Prabowo. Kacang lupa kulit Prabowo. Allah maha besar menunjukkan kebesarannya. Mana kacang lupa kulit dikembalikan, dibalas kacang lupa kulit ya. Habis manis sepah dibuang, dibayar total tamat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan orang bodoh-bodoh amat, mau ikut tunduk dengan bapakmu ya. Dia juga orang yang berpolitik, politik kotor. Bapakmu sudah dalam genggaman Prabowo, jadi tahu teknik-tekniknya sudah ya. Pinter Pak Prabowo, hebat. Itulah kebesaran Allah sudah menunjukkan. Kacang lupa kulit sudah terbayar ya. Air susu dibalas dengan air mata sudah terbayar ya. Habis manis sempat dibuang sudah terbayar, lunas tamat. Permainan politik orang tuamu ya. Dan seperti mana ya, dulu ingat bapakmu waktu nyapres lawan Prabowo ya. Pak Ganjar banyak loh pengorbanan ya untuk memenangkan bapakmu. Tapi saat Pak Ganjar nyapres, bapakmu, keluargamu tidak mau mendukung Pak Ganjar, malah justru merangkul
Prabowo. Hore, sekarang sudah terbalik lunas. Habis manis sempat dibuang Pak Ganjar ya. Kacang lupa kulit Pak Ganjar sudah jadi hore kapok. Itulah kejahatan bapakmu, kelihatan busuk hatinya, kotor hatinya, keluargamu, bapakmu, ibumu, dan kamu semua. Kalau kamu, keluargamu seperti bapakmu ya, ibumu, kamu nggak kotor hatinya, nggak busuk hatinya, sudah pasti merangkul Pak Ganjar. Pak Ganjar termasuk saudaranya, saudara kandung ya. Oleh karena juga banyak pengorbanan bapakmu ya, Sang Kaisang, tanpa diusung PDIP bukan siapa-siapa, tidak dikenali rakyat seluruh Indonesia ya. Lebih-lebih Gibran sampai dapat derajat pangkat sampai presiden, tapi di mana letak terima kasihnya, di mana imbal baliknya, di mana imbal jasanya ya. Kita sebagai rakyat kecil sudah menyaksikan permainan kotor politik orang tuamu, jahat kelihatan, busuk hatinya, dan kita merasa bapakmu menciptakan generasi koruptor. Semua kekayaan negara dikeruk habis, dikorupsi dengan anak-anaknya, dengan ponaannya ya. Seharusnya itu jatah rakyat kecil, dibagi-bagikan dengan rakyat kecil. Seharusnya itu rakyat kecil dapat gaji per bulan, betul apa yang dikatakan Prof. Mahfud. Sebab kekayaan negara ini rakyat bisa dapat gaji 20 juta per bulan, makan tidur. Oleh karena keragusan serahkah keluargamu, sehingga mau kenyang perutnya sendiri, mau mewah kenyang sendiri, nanti untuk gulung-gulung nanti mati bapakmu sama ibumu ya di kuburan ya. Ya, jadi dan mengajarkan bapakmu itu nyokok sana, nyokok sini, nyokok konstitusi, nyokok hakimnya. Jadi kita sebagai rakyat kecil memang tidak bisa untuk berantas korupsi, apalagi seperti kamu, seperti bapakmu, gembar-gembor tok ya. Rakyat kecil, senjata rakyat kecil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya semua para koruptor seluruh Indonesia, dari kepala desa sampai presiden, di kementerian, di kejaksaan, di pengadilan, di kepolisian ya, di KPK, Mahkamah Agung, yang pernah diangkat sumpah tati korupsi, sudah diangkat sumpah tapi menerima sogokan dari penguasa yang zalim, yang serakah, yang rakus kuasa, berikanlah azab yang sebesar-besarnya, musibah yang sebesar-besarnya. Orang kacang lupa kulit ini, orang air susu dibalas air mata ini, ya, habis manis sepah dibuang orang ini. Jangan sampai keluarganya seluruh Indonesia para koruptor menjadi wakil rakyat di Indonesia ini. Dengan caramu seperti apa ya Allah, hancurkan keluarganya sampai 7 turunan. Jangan sampai menjadi penguasa di negara ini. Oleh karena Indonesia ini sudah hancur, merajalela koruptor, merajalela pembunuhan misteri, dan merajalela menggandakan KTP, menggandakan KK untuk penipuan, untuk pembohongan. Ya Allah, hancurkan yang penipu munafik, yang menggandakan dokumen-dokumen. Ya Allah, hancurkan sampai 7 turunan. Jangan sampai keluarganya jadi penguasa di Indonesia ini. Jangan jadi pejabat, jadi menteri, jadi polisi, jadi jaksa, jadi KPK. Dengan caramu ya Allah seperti apa, hancurkan. Berikanlah azab sebesar-besarnya, berikanlah karma sebesarnya. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah seperti mana jenengan sudah menunjukkan kebesaranmu. Turunkan karma sudah kepada keluarga Jokowi, yang mana dulu Pak Prabowo diberi pangkat, sebab sudah otaknya bapakmu sudah mikir anaknya mau dititipkan, sehingga sekarang
kacang lupa kulit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau tunjukkan kebesaranmu ya Allah. Mana orang yang zalim, kembalikan yang zalim. Orang yang lupa diri, tidak tahu asal usul, kembalikan asal seperti mana, belum dapat derajat pangkat dan belum mempunyai kemewahan apa-apa, mempunyai kekayaan apa-apa, kembalikan asal dulu seperti dulu ya, kembalikan semula seperti dulu ya Allah, sebelum mempunyai